Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal kompetensi sains nasional bidang geografi yang berkaitan dengan topik kependudukan dan dinamika penduduk. Untuk soal-soal ini diadopsi dari soal-soal KSN sebelumnya. Selamat belajar. Soal yang pertama, OSK 2013, perhitungan penduduk di suatu tempat berdasarkan penduduk yang ada pada saat dilakukan perhitungan, tanpa memperhatikan apakah semua penduduk yang dihitung itu beralamat di tempat perhitungan atau tidak. Perhitungan ini dikenal dengan, ini berkaitan dengan materi data kependudukan. Data kependudukan secara umum terbagi menjadi 3 cara, yaitu ada berupa sensus, ada registrasi, dan ada survei. Untuk sensus merupakan kegiatan menghitung penduduk suatu negara. Nah, ini juga terbagi menjadi 2, ada secara de facto, ada secara de jure. Ya. Nah, de facto ini merupakan cara menghitung penduduk berdasarkan tempat tinggal saat disensus. Nah, ini berdasarkan tempat tinggal saat sensus. Sedangkan secara de jure itu berdasarkan tempat tinggal asli atau tetap, atau daerah asal, atau KTP. Nah, jadi itu yang membedakan antara sensus de facto dan de jure. Kalau de facto berdasarkan tempat sensus saja, kalau de jure berdasarkan alamat asli atau KTP. Nah, jadi jawaban di sini adalah sensus de facto. Karena dia berdasarkan penduduk yang ada pada saat dilakukan perhitungan tanpa memperhatikan penduduk itu dihitung dari alamatnya. Selanjutnya, untuk registrasi itu berkaitan dengan semua yang dialami penduduk, baik berupa kelahiran, kematian, maupun migrasi. Nah, sedangkan untuk survei, itu pengumpulan data menggunakan sampel-sampel. Nah, jadi itulah berbagai perhitungan dalam menentukan data kependudukan. Lanjut kita soal nomor 2. Negara berkembang pada umumnya mempunyai bentuk piramida jenis, ini OSK 2013. Kita tahu piramida penduduk itu terbagi menjadi 3 bentuk. Ada bentuk ekspansif atau Indonesianya bentuknya kerucut, ada yang bentuknya stasioner, dan ada yang bentuknya konstruktif atau batu nisan. Nah, yang ekspansif itu dicirikan dengan penduduk mudanya lebih tinggi, di mana kelahiran besar, jadi angka fertilitasnya besar dibandingkan dengan mortalitas atau kematian. Contoh negaranya apa? Contohnya ada di India, Indonesia, dan Kenya. Nah, ini biasanya ditemukan pada negara berkembang. Selanjutnya ada stasioner. Ini menggambarkan tentang jumlah penduduk muda, jumlah penduduk dewasa, dan jumlah penduduk tua itu seimbang. Ya, dia seimbang ketiganya. Nah, contoh negaranya ada di Amerika Serikat dan di Inggris. Sedangkan untuk konstruktif atau menyerupai batu nisan terjadi karena kelahiran lebih rendah daripada kematian. Nah, contohnya di negara Jerman, Belgia, dan Swedia. Nah, inilah 3 piramida yang umum ditemukan. Berdasarkan kasus, negara berkembang itu digolongkan ke piramida ekspansif atau menyerupai kerucut. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 3. Pernyataan yang bukan merupakan pronatalitas adalah, kita pahami dulu kosakatanya. Pro artinya setuju, natalitas kelahiran berarti faktor-faktor yang mendukung kelahiran. Kita lihat di sini, banyaknya perkawinan usia muda, iya. Tingkat kesehatan yang tinggi, tidak. Anggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki, iya. Tidak menggunakan alat kontrasepsi, iya. Banyak wanita berkarir, tidak. Oke, pernyataan yang bukan merupakan pronatalitas adalah 2 dan 5. Itu opsinya ada di pilihan C. Ya, karena dia bukan. Sedangkan yang lain itu adalah mendukung terjadinya kelahiran. Lanjut soal nomor 4.
Diketahui, ini adopsi soal KSMP 2014, diketahui jumlah penduduk suatu wilayah berjumlah 230 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,34%. Pada tahun berapa jumlah penduduk wilayah tersebut menjadi 2 kali lipat? Nah, ini merupakan contoh kasus pada soal double time atau DT ya. Double time sama dengan 70 dibagi R atau rasio atau pertumbuhan di sini. Jadi kita tinggal masukin aja 70 ini dibagi dengan 1,34%. Nah, hasilnya itu adalah sekitar 52. Nah, untuk mencari tahun lipat ganda, tinggal kita tambahkan aja tahun sebelumnya, berarti 2013 ditambahin dengan 52. Nah, kita jumlahkan 5, 6. Jadi jawabannya di tahun 2065. Jawabannya adalah E. Lanjut soal berikutnya. PSK 2014. Berikut adalah alasan mengapa Indonesia mengalami baby boom pada tahun 1950, kecuali. Nah, apa itu peristiwa baby boom? Peristiwa baby boom ini adalah peristiwa di mana tingkat kelahiran tinggi dari tahun 1945 sampai tahun 1965. Nah, ini rentang terjadinya baby boom. Nah, penyebabnya apa? Penyebab yang pertama adalah pasangan menunda jumlah anak karena alasan depresi. Ya, alasan depresi dan Perang Dunia II. Dan pengaruh dari Perang Dunia II. Nah, alasan lainnya banyak orang kaya yang pindah ke pinggiran kota. Akibatnya, perempuan pada saat itu banyak yang menjadi ibu rumah tangga. Nah, dan di sisi lain kan wanita karir berkurang waktu itu. Itu juga menyebabkan kelahiran atau fertilitas tinggi pada saat itu. Nah, yang ditanyakan soal alasan mengapa Indonesia mengalami baby boom pada tahun 1950 kecuali anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki ia masih berlaku. Negara Indonesia baru saja merdeka sehingga fokus kepada pertahanan. Ya, masalah kependudukan kurang diperhatikan, benar. Masalah akibat banyaknya penduduk belum terasa karena waktu jumlah penduduk masih jarang. Ya, dan pemerintah Indonesia pada waktu itu mendorong dan mensosialisasikan program alat kontrasepsi sampai ke pelosok negeri. Ini belum sampai ke pelosok negeri. Jawabannya adalah E, kecuali. Lanjut nomor 6. Ini contoh soal tentang jumlah penduduk. Berdasarkan analisis pada tabel dan grafik, mengapa jumlah penduduk Sulawesi Utara mengalami penurunan tajam pada tahun 2000? A. Banyak penduduk yang bermigrasi ke kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, ini kurang tepat ya. Coba bayangkan semua provinsi melakukan migrasi. Berarti juga terjadi penurunan yang signifikan. Nomor yang B, terjadi bencana meletusnya Gunung Lokon yang menimbulkan korban jiwa. Nah, ini tahun 2000, sedangkan Gunung Lokon itu tahun 2001. Berarti ini kurang tepat. Selanjutnya, banjir bandang yang menyapu beberapa kabupaten di Sulawesi Utara. Nah, potensi dampak banjir di sini juga tidak terlalu besar. Pemekaran Provinsi Gorontalo yang turut menurunkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ini benar. Terjadi pemekaran ya. Dan tingkat kelahirannya rendah akibat keberhasilan program KB dalam menaikkan laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini tidak benar. Karena belum tuntas ya untuk masalah keberhasilan program ini dalam menaikkan laju pertumbuhan penduduk. Nah, yang E, tingkat kelahirannya rendah akibat keberhasilan program keluarga bencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini juga kurang tepat. Ya, karena tidak mungkin langsung berkurang sebanyak itu dalam waktu yang cepat. Jadi jawabannya adalah D, adanya pemekaran. Nah, karena pemekaran ini, penduduk melakukan perpindahan. Lanjut nomor 7. Pada suatu wilayah, terdapat 1 juta penduduk laki-laki dan 950.000 penduduk perempuan. Maka tentukan seks rasionya. Oke, cara mencari seks rasio itu adalah jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan dikali dengan 100. Kali 100. Oke, jadi jumlah penduduk laki-laki di sini ada sekitar 1 juta. 1 juta. Nah, per 950.000. 950.000 kali 100.
Nah, tinggal kita coret-coret saja 0 yang tidak diperlukan ini. Nah, nanti hasilnya akan didapatkan sekitar 105,26. Atau kita bulatkan aja ke 105. Jawabannya D. Lanjut soal berikutnya. OSK 16. Akhir ini banyak pejabat yang mengatakan bahwa Indonesia memperoleh bonus demografi. Bonus demografi merujuk pada kondisi meningkatnya kesehatan penduduk. Nah, kita lihat dulu apa itu bonus demografi. Nah, bonus demografi ya, itu berkaitan dengan usia produktif lebih banyak dari non-produktif. Nah, jadi usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Penyebabnya apa? Penyebab yang pertama adalah infant mortality rate. Nah, ini infant mortality rate itu mengalami penurunan. Terus ada total fertility rate atau angka kelahiran total juga mengalami penurunan. Nah, jadi IMR dan TFR itu mengalami penurunan di sini. TFR-nya mengalami penurunan. Nah, sekarang kita telaah dulu bonus demografi merujuk pada kondisi. Nah, kondisi yang seperti apa jika terjadi bonus demografi itu maksudnya? Meningkatnya kesehatan penduduk. Nah, ini kurang tepat. Semua penduduk usia sekolah akan dapat menikmati layanan pendidikan. Ini kurang tepat. Tingginya penduduk usia 4 tahun ke bawah. Kurang tepat. Makin menurunnya infant mortality rate. Nah, ini dia cuman menurun ya, bukan makin menurun. Terus besarnya persentase penduduk usia produktif. Berarti di sini adalah kondisi ya. Nah, jawabannya adalah E. Kondisi dari penduduk usia produktif yang lebih banyak dari non-produktif. Nah, kalau infant mortality rate ini kan penyebabnya, bukan kondisi di saat itu. Jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 masih berkaitan dengan yang namanya transisi demografi. Transisi demografi itu berkaitan tentang yang namanya kematian dan kelahiran. Nah, kematian dan kelahiran dari yang awalnya tinggi menjadi rendah karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan industri pada saat itu, industrialisasi. Nah, jadi jawabannya di sini adalah transisi demografi, di mana transisi demografi itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kesehatan, terus ada di bagian geografis wilayah, iptek, politik yang berkembang, terus juga ada pola pikir masyarakat. Lanjut soal nomor 10. Nah, ini masih berkaitan dengan transisi demografi. Gambar tersebut menunjukkan fenomena transisi demografi. Dari gambar, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan terjadi pada tahap 2 sebab, nah ini merupakan sebuah gambaran transisi demografi ya, transisi demografi. Nah, transisi demografi ini, di tahap 1 ini biasanya angka kelahiran tinggi, angka kematian juga tinggi. Nah, selanjutnya turun di tahap 2, angka kelahiran masih tinggi, namun angka kematian turun. Angka kematian turun. Nah, di yang ketiga, angka kelahiran menurun, angka kematian menurun. Itu biasanya secara sederhana. Jadi jawaban di sini yang tepat adalah kenapa tahap 2 penduduknya tinggi, yaitu karena angka kelahirannya masih tinggi, namun kematian mulai menurun. Jawabannya ada di D. Lanjut soal proyeksi penduduk di suatu wilayah kecuali. Proyeksi itu apa? Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk atau memperkirakan jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dengan asumsi kelahiran, kematian, dan perpindahannya. Nah, itu kan kata kuncinya dari umur dan jenis kelamin. Jadi, yang bukan manfaat proyeksi kecuali proyeksi penduduk dapat menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut jenjang usia. Berarti ada umur, benar. Proyeksi penduduk dapat menentukan kebutuhan jumlah tenaga medis, dokter, obat-obatan, jumlah ruangan, tempat tidur, rumah sakit. Benar. Proyeksi penduduk dapat menghitung kemungkinan tren wabah penyakit yang berkembang di masa yang akan datang. Nah, ini kurang tepat ya. Di bidang pendidikan, proyeksi penduduk dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah orang sekolah. Bisa. Proyeksi penduduk dapat menghitung jumlah kata kerja, tingkat pendidikan pekerja. Benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena tren wabah penyakit itu tidak dapat diperkirakan dengan proyeksi penduduk secara langsung. Nomor 15. Nah, di sini kan mencari dependency ratio atau beban ketergantungan. Rumusnya yaitu usia tidak non-produktif
tidak produktif atau non produktif dibagi usia produktif, nah dikali dengan 100. Nah, usia non produktif itu berada pada skala 0 sampai 14 tahun, terus di besar 60 tahun. Jadi kita tinggal masukin 42% tambah 44%. Sedangkan dia dikatakan produktif itu pada rentang 15 sampai 59 per 14 kali 100. Itu jawabannya sekitar 6,14. Nah, jadi 614 ini nanti akan dikonversi menjadi 6,14. Setiap 100 orang produktif menanggung 6 orang yang tidak produktif. Jawabannya B. Lanjut soal berikutnya. Bila diperoleh data bahwa pada tahun 2004 angka harapan hidup penduduk Kota Bandung 70. Makna yang tepat adalah perlunya revolusi fisik dan mental di bidang prasarana kesehatan. Oke, kita lihat dulu angka harapan hidup. Angka harapan hidup itu adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani seseorang yang telah mencapai umur X pada tahun tertentu dalam situasi mortalitas. Nah, secara umum tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, namun secara khusus untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, jika kita lihat angka harapan hidup ini berkaitan dengan bayi ya. Nah, jadi jawabannya adalah bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2004 diperkirakan akan dapat hidup sampai usia 70 tahun. Ya kan, angka harapan hidup. Nah, kehidupan ini diawali dengan bayi. Lanjut, soal berikutnya masih rumus double time, yaitu DT atau double time sama dengan 70 dibagi aja dengan R. Nah, 70 R-nya rasionya 1,34. Nah, 1,34 itu kira-kira hasilnya adalah 52. Berarti tinggal kita tambahin 2005 tambah dengan 52,757. Jawabannya 2057 atau D. Baik, itulah sedikit pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan kependudukan. Silahkan berkomentar di kolom komentar jika ada yang ingin dibahas lagi soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.